Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga saya bisa membuat video ini sampai dengan selesai. Dan kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke, langsung saja saya ingin memperkenalkan nama saya Aris Ribulan, jurusan Manajemen Dakwah semester 6 kelas B, dan NIM saya 170305034. Oke, di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu unsur-unsur manajemen dakwah, dan yang kedua itu ialah kenapa agama Islam itu disebut agama dakwah, dan yang ketiga itu ialah bagaimana kepemimpinan atau manajemen Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang pertama saya ingin menjelaskan bagaimana dan apa sih manajemen dakwah itu sendiri. Oke, langsung saja. Manajemen itu ialah bagaimana cara kita mengatur, mengelola, dan menjalankan atau mengontrol sebuah organisasi, atau tata cara atau gaya kita dalam memimpin sebuah organisasi demi mencapai sebuah tujuan yang tertentu. Dan yang kedua ialah apa sih dakwah itu sendiri, arti dari dakwah itu sendiri. Dakwah itu ialah mengajak dan menyeru umat. Mengajak dan menyeru ini artinya ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap umat Islam atau setiap umat Islam itu diwajibkan untuk mengajak pada amar ma'ruf nahi mungkar, atau mengajak pada kebaikan dan menjauhi pada keburukan. Oke, untuk poin pertama kita akan jelas masuk ke unsur-unsur manajemen dakwah. Apa sih unsur-unsur manajemen dakwah itu? Yang pertama itu ialah konsep. Bagaimana kita mengatur konsep dalam memanage sebuah organisasi atau memanage sebuah dakwah kita, sehingga apa yang menjadi tujuan awal kita bisa tercapai dengan konsep yang telah kita buat. Yang kedua itu ialah berpikir. Maksudnya berpikir di sini ialah bagaimana cara kita menjalankan konsep itu sendiri yang sudah kita buat. Nah, dengan kita berpikir atau dengan kita mengolah pikiran kita, maka konsep itu akan berjalan dengan baik. Dan yang ketiga ialah adanya orang atau tujuan kita dalam berdakwah, sehingga muncullah ide-ide atau konsep untuk kita berdakwah nantinya. Dan yang keempat ialah adanya seorang pendakwah atau dai, sehingga bisa menjelaskan, sehingga dai ini bisa menjelaskan pada orang yang dakwah dengan ilmu yang dia pahami. Dan yang poin kedua ialah kenapa agama Islam disebut dengan agama dakwah. Oke, langsung saja. Kenapa agama Islam itu disebut agama dakwah?
Karena agama Islam itu setiap umat atau setiap umat muslim diwajibkan untuk menyeru atau mengajak pada kebaikan, serta umat muslim ini diwajibkan untuk menyebarluaskan kebenaran, sehingga masyarakat luas atau umat manusia ini meyakini kebenaran itu sendiri, kebenaran agama Islam secara luas. Dan yang ketiga ialah poin terakhir, bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW. Kepemimpinan Rasulullah SAW itu sangatlah sempurna. Kenapa? Kalau tidak sempurna kepemimpinan Rasulullah atau leadership dari Rasulullah SAW, maka tidak akan terjadi perubahan. Bahkan tidak akan terjadi perubahan pada negara Arab pada zaman itu, dan tidak akan terjadi perubahan yang besar pada dunia kalau tidak ada Rasulullah SAW yang memberikan gaya kepemimpinan yang super sempurna. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.